Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 385. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang ada di kerangka skeleton cabang, tiba-tiba iblis Mokara menghentikan serangannya dan langsung berlutut kepada skeleton cabang. Skeleton cabang melambaikan tangan, lalu keduanya berbincang sebentar. Setelah berbincang, iblis Mokara kembali berlutut dan benar-benar tunduk kepada skeleton cabang. Setelah itu skeleton cabang datang ke sisi Kinchen. "Tuan, semuanya sudah beres. Saya mengatakan bahwa saya mewarisi kehendak Raja Iblis dan memiliki wewenang untuk memimpin para iblis di sini." Lalu iblis Mokara percaya karena saya pernah menyerap esensi tulang Raja Iblis, kata transmisi suara skeleton cabang. Skeleton cabang memberi isyarat. Iblis Mokara segera datang ke hadapan Kinchen. "Ini adalah Kinchen. Statusnya di masa depan akan lebih tinggi daripada kita. Hormatlah," kata skeleton cabang. Hanya anak kecil. Memiliki kemampuan apa? Mengapa saya harus hormat?" kata iblis Mokara. Dia menghormati skeleton cabang karena dia memiliki napas Raja Iblis. Namun anak kecil di depannya, apa yang dia punya? Mengapa dia harus hormat? "Kinchen, tunjukkan," kata skeleton cabang. Segera Kinchen mendesak untuk menampilkan benih parasit emas di pikirannya. Apa itu benih parasit? Apalagi itu benih parasit emas? Mokara terkejut. Di eranya benih parasit emas hanya ditanam pada jenius dari bangsawan di ras iblis. Ini adalah harta yang paling berharga di klan. Bukan hanya Kinchen, benih parasit perak yang ada pada Jiruyu juga dilihat oleh Mokara. Setelah melihatnya, iblis Mokara langsung memberi hormat kepada Kinchen. Seperti yang dikatakan skeleton cabang, status Kinchen di masa depan akan berada di atasnya. "Ayo kita pergi," kata Kinchen. Segera Kinchen membuka formasi larangan, keluar dari kamar batu, dan seluruh kelompok masuk ke kedalaman istana. Setelah semua yang terjadi, Kinchen menarik kesimpulan bahwa orang-orang berbaju hitam itu ada di kedalaman istana dan melakukan hal yang sama seperti Sang Wuji untuk mengambil alih tubuh orang dengan kekuatan hebat dan juga identitas yang tinggi yang memiliki pengaruh besar di daratan. Ini adalah rencana jahat mereka yang didukung istana berkabut. Secara alami, Kinchen tidak akan membiarkannya dan akan menggagalkannya. Ngomong-ngomong, iblis Mokara pasti tahu tentang tempat apa istana ini. Memikirkan hal ini, Kinchen langsung bertanya kepada iblis Mokara. Pada awalnya, tempat ini adalah kuil untuk menguji kejeniusan ras iblis. Akan tetapi itu sudah hancur dan menjadi penjara, kata iblis Mokara. "Apa ini penjara?" "Ya, ini adalah penjara bagi ras iblis saya. Di kedalaman ada sesuatu keberadaan yang sangat menakutkan yang masih tertidur," kata iblis Mokara. Dia berkata sambil sedikit rasa takut. "Apa itu?" Kinchen dan skeleton cabang terkejut. Keberadaan macam apa yang mampu membuat iblis Mokara menjadi ketakutan di saat mengatakannya? Kinchen dan skeleton cabang menjadi sangat penasaran. Keberadaan menakutkan yang disebutkan Mokara seharusnya terkait dengan pemanggilan yang dirasakan Kinchen di saat mengaktifkan cakram Gyokiankun sebelumnya. Kinchen menatap Mokara dengan serius, menunggu jawaban. "Aku tidak tahu," kata Mokara. Dia tiba-tiba menjadi linglung. "Lalu, mengapa kamu ada di sini? Dan mengapa banyak mayat ras manusia di sini?" kata Kinchen. Dia bertanya lagi. "Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apapun. Aku benar-benar tidak ingat." Iblis Mokara tiba-tiba meraung menggelegar. Jiwanya seperti terguncang dan menghantamkan kepalanya sendiri ke dinding batu. "Tuan, jiwa Mokara sepertinya berada dalam kekacauan," kata skeleton cabang. "Kalian bertiga mundur," kata Kinchen kepada Jiruyu, Chenshisi, dan Yukiansu. "Ingatlah kenapa kamu di sini dan ada apa di kedalaman istana ini,"
kata Kincen. Dia terus mendesak jiwa Mokara. Aku tidak tahu. Mokara memegang kepalanya dengan erat, jiwanya semakin kacau dan kebingungan. Serangan jiwa Mokara keluar dan menyerang sekitar. Sekarang ketiga Jiruyu telah mundur sangat jauh, akan tetapi mereka masih merasakan serangan jiwa ini. Apa yang sedang dilakukan Kincen? Tidak perlu khawatir, Kincen pasti memiliki caranya sendiri. Mungkin dia ingin mengendalikan iblis Mokara itu, kata Yukiansu. Ketiganya terus melihat Kincen di pusat badai serangan jiwa. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Kata skeleton cabang. Yongye, saya akan menanam segel penghancur jiwa kepada iblis Mokara ini, bantulah, kata transmisi suara Kincen. Alasan Mokara mempercayainya adalah karena dia telah ditipu oleh skeleton cabang dan benih parasit emas di pikiran Kincen. Akan tetapi di istana ini pasti masih ada iblis alien lainnya. Di saat mereka bertemu, ketika saatnya tiba, Mokara pasti akan menyadarinya. Begitu Mokara menyadarinya, Kincen dan lainnya pasti akan dalam bahaya. Sebenarnya kekuatan jiwa Mokara sangat kuat, tidak mungkin bagi Kincen untuk memperbudaknya. Namun sekarang jiwa Mokara dalam kekacauan. Kincen langsung memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk menanam segel penghancur jiwa. Apa, Tuan ingin memperbudak Mokara? Apakah Tuan benar-benar bisa melakukannya? Gumam skeleton cabang. Dia sedikit tidak percaya karena dia tahu kekuatan jiwa Mokara cukup menakutkan. Kenapa kamu diam? Cepat lakukan, kata Kincen. Segera skeleton cabang mengeluarkan kekuatan jiwanya dan menusuk seperti jarum langsung menerobos ke dalam jiwa Mokara. Apa yang kamu lakukan? Kata Mokara. Mokara, jiwamu rusak dan kamu sedang dalam kekacauan. Sepertinya ada sesuatu yang menyegel ingatanmu. Buka jiwamu. Aku akan menghancurkan segel itu, kata skeleton cabang. Segera kekuatan jiwanya mendobrak dan merobek pertahanan jiwa Mokara. Mata terlarang ditampilkan. Segel penghancur jiwa telah terbentuk dan langsung dimasukkan ke dalam robekan yang telah dibuat skeleton cabang. Sialan, kamu ingin memperbudakku. Iblis Mokara meraung. Segera bayangan ilusi di jiwanya memberontak. Bayangan jiwa ilusi skeleton cabang yang cukup tampan juga keluar dan menahan bayangan jiwa Mokara yang memberontak. Apakah ini wajah jiwa skeleton cabang? Lumayan tampan, kata Kincen. Tuan, cepatlah, bawahan sudah hampir tidak kuat lagi, kata skeleton cabang. Kincen mengatupkan giginya dan dengan sekuat tenaga menanam segel penghancur jiwa. Namun dia masih belum bisa merasakan segelnya. Tidak baik, kekuatan jiwa masih kurang. Jiwa Mokara sangat kuat, harus melepaskan segel lainnya, kata Kincen. Segera Kincen melepaskan segel penghancur jiwa yang ditanam pada budak hitam. Segera hubungan segel jiwa Kincen dan budak hitam langsung terputus. Setelah itu kekuatan jiwa Kincen penuh. Segel penghancur jiwa langsung melekat di jiwa iblis Mokara dan sukses. Namun tiba-tiba serangan balik jiwa memukul jiwa Kincen, membuat Kincen sedikit memuntahkan darah. Iblis Mokara yang bertarung jiwa dengan skeleton cabang tiba-tiba matanya menjadi tenang dan langsung membungkuk kepada Kincen. Tuan, kata iblis Mokara dengan tunduk. Apa, Tuan benar-benar berhasil? Skeleton cabang terkejut. Chen Sisi langsung meraih Kincen yang terhuyung-huyung memuntahkan darah. Chen Sisi, Jiruyu dan Yukiansu menatap Kincen dengan gugup dan cemas. Kincen, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Kincen. Dia hanya sedikit kelelahan. Kemudian Kincen merasakan segel penghancur jiwa yang ditanam pada iblis Mokara dan mencoba untuk melihat ingatannya. Namun Kincen tidak bisa melihat apapun. Nampaknya ada sesuatu yang menghalangi Kincen untuk melihatnya. Pada saat ini tiba-tiba terdengar sebuah gemuruh ledakan. Sepertinya ada yang sedang bertarung. Ayo pergi, kata Kincen. Segera kelompok Kincen pergi dari sana dan menuju arah ledakan itu. Ngomong-ngomong, Yongye, Mokara, kalian berdua bersembunyi dulu di dalam kuali kuno. Ingat, jangan keluar jika saya tidak memberi perintah, kata Kincen. Segera keduanya masuk ke dalam kuali kuno. Setelah itu Kincen menoleh ke arah Jiruyu dan Chen Sisi. Saya harap kalian berdua tidak akan membicarakan apapun yang terjadi di dunia Yukono ini.
kata Qinchen. Keduanya telah mengetahui banyak dari rahasia Qinchen. Adapun Yukiansu, Qinchen sama sekali tidak khawatir. Hup, apakah kamu ingin aku menutup mulut untukmu? Kamu harus tahu tidak mudah bagimu untuk menutup mulutku, kata Jiruyu. Dia berkata seraya tersenyum. Yah, itu benar. Manfaat apa yang bisa kamu berikan kepadaku jika aku menutup mulut dan menyembunyikan rahasiamu? Kata Chen Sisi. Dia juga tersenyum cantik yang menggoda. Qinchen tertegun, sedikit sakit kepala, lalu berkata, apa yang kamu inginkan? Bagaimana jika mengabdikan hidup untukku? Kata Jiruyu. Qinchen terkejut. Kamu pewaris keluarga Ji, apakah tidak memalukan bagimu? Kata Qinchen. Kenapa? Apakah kamu tidak setuju? Kata Jiruyu. Kalau begitu, aku terpaksa setuju, kata Qinchen dengan sedikit terpaksa. Melihat itu, Jiruyu cemberut. Melihat Jiruyu cemberut dan akan marah, Qinchen langsung meraih pinggang Jiruyu lalu memeluknya. Jiruyu canggung dan gugup. Kenapa? Apakah kamu tidak suka mengabdikan hidup? Bukankah itu artinya kamu akan menjadi wanitaku? Qinchen tersenyum aneh. Itu tidak dihitung, kata Jiruyu. Lalu, bagaimana denganmu? Apa yang kamu inginkan? Jangan bilang kamu juga ingin mengabdikan hidup untukku juga, kata Qinchen kepada Chen Sisi. Kenapa tidak? Kata Chen Sisi. Dia berkata sambil tersenyum sangat cantik. Dia mengambil langkah maju dan berinisiatif langsung memeluk Qinchen. Melihat Chen Sisi tidak terkendali, Qinchen hampir tidak tahan. Chen Sisi memancarkan senyum yang sangat menggoda, menusuk langsung ke dalam mata Qinchen. Oke, sudah, jangan menggodaku lagi. Baiklah, aku menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Qinchen dan 3 wanita cantik telah sampai di lokasi ledakan. Terlihat di sebuah aula besar nampak dipenuhi banyak binatang alien. Binatang-binatang ini sedang mengepung beberapa orang. Apa, banyak sekali binatang sumber di sini, gumam Qinchen. Qinchen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Yukiansu. Qinchen tertegun sejenak. Dia sebenarnya tidak takut dengan binatang-binatang sumber ini. Akan tetapi ketiga Yukiansu mungkin tidak akan baik-baik saja. Tuan, ini vitamin buat kami, kata skeleton cabang. Dia berkata dari kuali kuno. Binatang-binatang sumber itu sangat baik untuk meningkatkan kekuatannya. Dia dan Mokara nampak bersemangat. Kalian bertiga, tunggulah di sini, dan aku akan masuk ke dalam, kata Qinchen. Qinchen, apakah kamu akan masuk sendirian? Yukiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu saling memandang. Nampak ketiganya sangat cemas. Tidak, itu sangat berbahaya. Kami tidak akan mengizinkanmu untuk masuk sendirian. Saya sama sekali tidak takut dengan binatang-binatang itu. Apalagi sekarang ada sekelompok seniman bela diri dari dunia kita yang sedang dikepung binatang-binatang ini. Sebagai ras manusia, kita harus saling tolong-menolong, kata Qinchen. Kalau begitu, kami juga akan pergi bersamamu. Ketiganya serentak berkata. Tidak, aku memiliki skeleton cabang dan iblis Mokara. Saat situasinya terdesak, mereka berdua akan keluar untuk membantu. Tetapi jika kalian bertiga ikut, itu malah akan lebih merepotkanku, kata Qinchen. Setelah mengatakan ini, segera Qinchen masuk ke dalam. Yukiansu, Chen Sisi, dan Jiruyu tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka hanya bisa mengatakan, Qinchen, hati-hati. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.